البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada usul yang ketiga, ikhwanillah, yaitu ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita ketahui bahwasanya beliau merupakan seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Dan telah kita ketahui pula tentang wajibnya iman terhadap beliau dan wajibnya mencintai beliau. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fabihadza yanharu wa yatabayyanu anna ma'rifatahu ahadul usuli tsalatsa fa salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Maka dengan ini jelaslah dan gamblanglah bahwasanya pengetahuan terhadap beliau, yaitu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan salah satu ya dari pokok-pokok yang tiga dalam Islam. Kenapa ikhwanillah? Karena telah kita ketahui bahwasanya ma'rifatullah tidak akan mungkin bisa kecuali dengan penjelasan Rasulullah. Ma'rifatuddin tidak akan mungkin bisa kecuali dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah wasithah, ya, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa ini? Aba Arif, beliau perantara pada apa? Di sana ada dua perantara. Perantara yang pertama harus kita tetapkan, dan perantara jenis yang kedua tidak boleh sama sekali kita tetapkan. Perantara yang harus kita tetapkan yaitu perantara dalam itu yang dia harus ditetapkan atau tidak boleh ditetapkan? Tidak boleh ditetapkan, yaitu perantara dalam doa ataupun ibadah secara keseluruhan. Siapa saja menetapkan perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah, maka terjatuh dalam syirik. Sekarang perantara yang harus ditetapkan, yaitu perantara dalam tablighur risalah, penyampaian risalah. Ini diingat-ingat. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui agama ini secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui para rasul. Nah, sehingga para rasul ikhwanifillah adalah wasithah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah itu bisa kita ketahui. Nah, sehingga wajib kita mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang sufiyah yang mereka menyatakan langsung meriwayatkan dari Allah, ya, tidak memerlukan para nabi dan rasul. Taib. Qala rahimahullah, idza tabayyana hadza fa'lam anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
lahu iddatu asma. Apabila telah jelas hal ini, yaitu telah jelas pentingnya ya seorang muslim dan wajibnya seorang muslim mengetahui tentang nabinya, maka ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa nama. Asyharuha, dan yang paling masyhur Muhammadun, yaitu nama beliau Muhammad. Wa huwa alladhi jaa fil Qur'ani wa sunnati aktsaru min ghairihi. Itulah nama yang telah datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya dengan jumlah paling banyak daripada nama-nama yang lain. Dalam Al-Qur'an datang pada berapa tempat? Indaki Ahmad. Ada 4 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Muhammad, yaitu yang pertama Ali Imran, bunyinya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Terus yang kedua pada surat Muhammad, Tayyib, bunyinya yang keras. Dalam Muhammad bunyinya bagaimana? Amin. Baik, walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Muhammad ayat 2. Tempat yang ketiga dalam surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Kemudian tempat yang keempat pada Al-Ahzab, yaitu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini 4 tempat dalam Al-Quran yang disebutkan namanya dengan nama Muhammad. Adapun dalam hadis ya sangatlah banyak, sehingga dikatakan di sini merupakan nama beliau yang paling masyhur. Wa min asma'ihi Ahmad, dan di antara nama-nama beliau adalah Ahmad, kama fi suratis Saff, sebagaimana ya dalam surat As-Saff. Nah, dalam Al-Quran hanya pada satu tempat ini, yaitu pada surat As-Saff. Bagaimana bunyinya? Indak ya Dzulqarnain. Nah, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini 2 nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa yusamma walahu ghairuha sallallahu alaihi wasallam. Walahu ghairuha sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki nama-nama selain itu.
Di antara nama-namanya ikhwanifillah yang telah kita lewati dalam awal-awal pembahasan al-fusul fi siratir rasul, yaitu apa saja. Ini sambil murajaah. Di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan dalil yang sahih. Indaki Abdurrahman. Al-Mahi. Apa makna Al-Mahi? Nam alladzi yumha bihil kufur, yaitu yang kekufuran dihapus dengan beliau. Yang lainnya Al-Hashir. Apa makna Al-Hashir? Nah, yang manusia dikumpulkan di padang mahsyar fanifillah di belakang beliau. Terus Al-Muqaffi. Apa makna Al-Muqaffi? Nah, yang beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah beliau. Jadi Muqaffi yaitu nabi yang didahului oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, sehingga beliau yang terakhir. Yang hampir sama dengan Al-Muqaffi apa? Hendak ya Aba Sufana. Al-Aqib. Nama Al-Aqib hampir sama maknanya dengan Al-Muqaffi. Baik. Dalil untuk nama-nama ini ikhwanillah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im. Bahwasanya beliau mengatakan, Anal Mahi, Anal Hashir, Anal Aqib. Baik. Kemudian juga datang penamaan Al-Hashir dalam Sahih Muslim dari hadits Abi Musa Al-Asy'ari. Nama yang lain apa Abu Mujahid? Mustashfa itu rumah sakit. Al-Amin ini penamaan gelar dari manusia yang ada pada zaman tersebut. Tapi tidak datang penamaan dari beliau. Nabiyur Rahmah, Nabiyur Taubah dan Nabiyul Malhamah. Ataupun Nabiyur Rahmah jelas Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Taubah yaitu Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala buka luas-luas pintu taubat dengan sebab beliau. Sekarang Nabiyul Malhamah. Apa makna Nabiyul Malhamah? Arif Kabir sudah ikut dari depannya. Itu Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah. Yaitu Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk berjihad, berperang di jalannya dan menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini di antara nama-nama fanifillah yang sahih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala
mengumpulkan nama-nama tersebut alhamdulillah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai ya arba'a wa sittina asman, 64 nama. Baik, tapi apa yang disebutkan tadi dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam awal kitab usul ini cukup untuk sebagai contoh di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit berdasarkan dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah. Perkara berikutnya ikhwanillah yaitu bahwasanya nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah selain sebagai nama juga padanya terkandung sifat. Jadi ketika kita menetapkan nama bagi Rasulullah, maka kita pun harus menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana hal ini juga harus kita lakukan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Al-Qur'an. Jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya di sana ada 3 nama. 3 jenis nama yang bukan hanya sekedar nama tok. Tapi nama juga terkandung di dalamnya sifat. Yang pertama adalah nama-nama Allah. Yang kedua nama-nama Rasulullah dan yang ketiga nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika dinamakan ya bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Memang Al-Qur'an itu menyembuhkan ya, dengan sebab Al-Qur'an baik seseorang bisa sembuh dari penyakit hati maupun penyakit jasmani. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan huda karena memang Al-Qur'an merupakan sumber hidayah. Nah, jadi ini 3 hal diingat-ingat yang merupakan nama tapi juga sebagai apa? Padanya terkandung sifat-sifat. Oleh karena itu dijelaskan di sini qala wa summiya Muhammadan li kathrati khisalihil hamidah. Beliau dinamakan dengan Muhammad karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji. Ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ya Qanifillah. Beliau dinamakan Muhammad karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji. Tapi kalau manusia terkadang dinamakan Muhammad ya ternyata penjudi. Nah, wa annahu yuhmadu aktsaru mimma yuhmadu ghairu. Dan bahwasanya beliau itu dipuji ya lebih banyak daripada apa-apa yang selain beliau dipuji. Jadi karena begitu banyaknya pujian-pujian terhadap beliau, makanya dinamakan dengan Muhammad. Baik, ini salah satu contoh. Adapun nama-nama yang lain tadi telah kita jelaskan secara sekilas makna yang terkandung di dalamnya. Wa kunyatuhu Abul Qasim, dan kunyah beliau adalah Abul Qasim. Nah, wa abuhu Abdullah. Mengenai hal ini qanifillah telah datang hadis ya tasammau bismi wala takannu bi kunyati. Namailah ya, kalian berilah nama dengan namaku, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Dalam masalah ini Rasulullah SAW ya menganjurkan untuk umatnya itu memberi nama dengan nama Muhammad, dan di sisi yang lain melarang untuk memakai kunyah beliau yaitu Abul Qasim. Para ulama rahimahumullah ta'ala dalam memahami hadis ini ya kita dapati beberapa pendapat, dan pendapat yang paling kuat ikhwanifillah dengan melihat perbuatan para salaf dalam masalah nama
Karena kita dapati beberapa ulama besar mereka yang berkunyah dengan Abul Qasim. Nah, jadi larangan tersebut yaitu ketika seseorang memberikan nama Muhammad dan menggandengkan dengan kunyah Abul Qasim. Jadi yang dilarang kalau bernama Muhammad dan dikunyai dengan Abul Qasim. Ini yang terlarang. Adapun seorang bernama Muhammad, seorang kunyahnya Abul Qasim tapi namanya lain, ini tidak mengapa. Nah, seperti Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, beliau berkunyah dengan Abul Qasim tapi namanya bukan Muhammad. Dan Qasim putra Rasulullah SAW meninggal ya di waktu kecilnya. Tidak ada seorang putra laki-laki beliau sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai usia dewasa. Nah, qala rahimahullah wa abuhu Abdullah, dan bapak beliau namanya Abdullah. Wa huwa dzabihu tsani al-mufadda bi mi'atin minal ibil, dan beliau adalah az-zabih yang mau disembelih yang kedua, yang kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Wal qissatu madhkuratun fit tarikh, dan kisah ini disebutkan dalam sejarah. Nah, dulu telah kita bahas panjang lebar tentang masalah ini. Yang rajih apa? Aba Zur'ah. Nah, kisah ini ikhwanillah, kisah penyembelihan Abdullah ya bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masyhur dalam tarikh. Tapi dengan kemasyhuran yang ada, sebagaimana dulu telah diterangkan di awal-awal pembahasan al-fusul, bahwasanya kisah ini tidak dibangun di atas sanad yang kuat. Nah, juga di sisi yang lain ada kemungkaran pada maknanya. Nah, karena pada kisah ini yang menceritakan bahwasanya Abdul Muttalib bernadar untuk menyembelih salah seorang dari putranya, dipersembahkan kepada berhala. Nah, dan akhirnya untuk menentukan siapa yang mau disembelih ya diundi. Nah, dan setiap diundi jatuh ya undian itu pada Abdullah, padahal Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Taib, setiap diundi keluar Abdullah. Akhirnya ketika dia mau menyembelih Abdullah, diingkari oleh yang lainnya, oleh paman-pamannya. Nah, akhirnya disarankan untuk mendatangi ya seorang ahli hikmah menurut mereka, dukun pada saat itu. Akhirnya disarankan ya agar coba untuk menahan amarah dari, karena mereka sangat takut ikhwan fillah bernazar, kalau sampai tidak dipenuhi tentunya akan mendatangkan petaka, bernazar atas nama berhala. Mereka sangat takut dengan berhala-berhala mereka. Akhirnya disarankan jalan keluarnya adalah coba diundi Abdullah ya dengan lawannya 100 ekor unta. Setiap kali diundi, kalau masih keluar Abdullah maka tambah 10. Ya, ditambah 10 ekor. Pertama kali undian Abdullah dan 10 ekor unta, masih keluar Abdullah. Tambah lagi 10 ekor unta, keluar Abdullah. Terus ya sampai genap 100 baru keluar ya unta. Kemudian kurang mantap masih,
ya Abdul Muttalib, jangan-jangan nanti masih keluar Abdullah lagi, belum ridha ini ya berhalanya. Setelah itu diundi lagi, yang keluar unta terus, yang menunjukkan bahwasanya tebusan untuk Abdullah ini 100 ekor unta, sehingga disembelih juga. Disembelihlah 100 ekor unta ya sebagai tebusan atas Abdullah, yang dia bisa diselamatkan dari penyembelihan gara-gara nazar dari Abdul Muttalib. Ya, kisah yang masyhur tapi lemah, alhamdulillah. Naam. Di antara yang menunjukkan kelemahannya, alhamdulillah, bahwasanya saat itu siapa? Beberapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abbas dan Hamzah. Ya. Mereka ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka umurnya tidak jauh berbeda. Dari sisi umur tidak jauh berbeda. Padahal di situ dinyatakan bahwasanya Abdullah itu yang paling kecil. Nah, ini tentang penjelasan dari lafaz yang disebutkan di sini, adzabihus tsani, tapi riwayatnya tidak benar. Lalu siapa yang dimaksud dengan adzabihul awal? Kalau di sini ada adzabih ats-tsani, berarti di sana ada adzabih al-awwal. Siapa itu? Ismail. Adapun kisah tentang Ismail ini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Falamma aslama wa tallahu bil jabin. Baik, kisahnya dalam surat As-Saffat. Qala rahimahullah wa jadduhu Abdul Muttalib wasmuhu Syaibah. Dan kakek beliau namanya Abdul Muttalib, namanya adalah Syaibah. Nama asli dari Abdul Muttalib Syaibah. Wa yuqalu lahu Syaibatul Hamd, dan dinamakan untuk Syaibah ini dengan gelar Syaibatul Hamd. Kenapa? Lijudihi wa jima'i amri Quraisy alaihi. Dinamakan dengan Syaibatul Hamd karena kedermawanan beliau, dan karena bersepakatnya perkara Quraisy ya pada beliau, pada Abdul Muttalib. Lalu kenapa Syaibah digelari dengan Abdul Muttalib? Wa inna ma summiya bi Abdul Muttalib li'anna ammahul Muttalib qadima bihi Makkah wa huwa radifu. Dan dinamakan dengan Abdul Muttalib dikarenakan pamannya yaitu Al-Muttalib ya membawa Abdul Muttalib ya sampai ke Mekah ya dalam keadaan Syaibah ini membonceng. Wa qad taghayyara launuhu bisafar, dan warna kulitnya telah berubah dengan sebab safar ya, safar yang jauh juga di bawah terik matahari menjadi berubah warnanya, mungkin jadi hitam, sehingga orang-orang menganggap fahasabuhu abdan lahu ay mamlukan, maka mereka menganggapnya bahwasanya itu adalah budak milik ya siapa, milik Al-Muttalib, sehingga faqalu hadza Abdul Muttalib, mereka mengatakan ini budaknya Al-Muttalib. Fa'alaqa bihi hadzal ism, maka menempellah kepada Syaibah nama tersebut, sehingga malah lebih lebih terkenal dengan penamaan Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Wa Abu Hashim wasmuhu Amr.
Kemudian bapak dari Abdul Muttalib Hashim, namanya Amr. Wa inna ma summiya Hashiman li hashamihi ats-tsarid ma'al lahm liqaumihi fi sinil mahl. Wa huwa min Quraisy. Wa Quraisy huwa an-nadr alladhi jima'u Quraisyin ilaihi. Dan bapaknya adalah Hashim. Nama Hashim Amr dinamakan dengan Hashim ikhwani fillah, ya, karena ya dia membuat sarid ya bersama dengan lahm, yaitu suatu jenis ya roti yang dicampur dengan lahm. Tidak dinamakan sarid kecuali apabila dimakan dengan ya daging. Ya, dia menyediakan sarid tersebut dengan daging untuk kaumnya ketika terjadi pacaklik mahal. Ini penamaan aja, sinil mahal, yaitu tahun pacaklik. Ya, tahun pacaklik mahal digelari dengan mahal. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga yang memang mereka terpandang dan memiliki keutamaan pada kaumnya. Wa huwa min Quraisy, dan Hashim ini ya dari keturunan Quraisy. Wa Quraisyun huwa an-nadr, dan Quraisy yang dimaksud adalah Nadr, yakni Nadr ibnu Kinanah. Telah kita lewati para ulama sirah berselisih pendapat tentang siapa itu Quraisy. Siapa itu Quraisy? Yaitu kenapa disebut Quraisy dulu? Karena mereka berkumpul di apa? Berkumpulnya mereka di Mekah. Karena Quraisy dari kata taqarrush, yaitu tajammu'. Mereka berkumpul. Jadi kaum yang saat itu berkumpul di Mekah dari keturunan yang satu, yaitu Nadr ibnu Kinanah, yang dirajihkan oleh pensyarah di sini. Ada yang telah kita lewati dalam pembahasan usul, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala condong ya kepada pendapat bahwasanya Quraisy itu Fihr bin Malik, yang darinya kemudian muncul keturunan yang berkumpul di Mekah. Fihr bin Malik. Ada yang menyatakan Nadr ibnu Kinanah sebagaimana disebutkan di sini. Nadr ibnu Kinanah yaitu bapaknya Malik. Fihr bin Malik bin Nadr. Jadi makna Quraisy dari kata taqarrus, tajammu, karena mereka berkumpul di Mekah. Wala khilafa bainal ulama'i anna Hashiman ibnun li 'Abd Manaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya Hashim adalah anak dari Abd Manaf. Wasmuhu Al-Mughirah, dan nama dari Abd Manaf adalah Al-Mughirah. Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Tayyib, sampai pada Adnan di sini yang terjadi ijma' di kalangan para ulama. Tayyib, ilaha huna ma'lumus sihah. Sampai di sini ya diketahui tentang kesahihannya. Muttafaqun alaihi bainan nasabin, disepakati atasnya di kalangan para ahli nasab. Wala khilafa fihi albattah, tidak ada perselisihan padanya sama sekali. Sampai siapa? Sampai Adnan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fi, dan nasab yang di atas Adnan diperselisihkan oleh para ulama. Wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihi salam. Namun di sana ada perkara yang disepakati, walaupun mereka berselisih ya nasab yang setelah Adnan, tapi tidak ada khilaf sesama mereka bahwasanya Adnan itu dari anak keturunan Ismail alaihi salam. Nah, yang diperselisihkan adalah silsilah dari
Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihi salam, ini siapa-siapa dan berapa jumlahnya ini diperselisihkan. Nah, yang penting bagi kita ikhwan fillah, ya, yang hendaknya kita menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, nasab beliau sampai Quraisy. Nah, kalau di sini dikatakan Nadhr ibn Malik, maka Nadhr ibn Kinanah, maka ditambah, ya, ditambah untuk menghafal nasab beliau sampai Nadhr ibn Kinanah. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Tayyib bin Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah. Sampai sini. Nah, insyaallah taala besok